dari persamaan itu intinya adalah apa? Bahwa jadi sebenarnya OLS itu mungkin saudara sudah sering mengolah data dengan SPSS. Nah, tapi yang menjadi teorinya mungkin saudara belum paham. Nah, kenapa bisa namanya OLS? Tadi sudah Ibu bilang, yaitu disebabkan karena kita harus meminimumkan nilai dari residual atau nilai yang variabel-variabel yang tidak mempengaruhi dari variabel Y itu kita minimumkan dia gitu. Jadi kan misalnya faktor yang mempengaruhi permintaan barang itu salah satunya adalah harga. Harga akan mempengaruhi permintaan barang. Tapi dia tidak meneliti misalnya selera, teknologi dan lain-lain. Nah, selera, teknologi dan lain-lain itu yang dikatakan dengan unobserved variable. Variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Nah, di dalam unobserved variable atau variabel yang tidak diteliti ini, maka ini harus kita minimumkan dia. Nah, untuk regresi OLS, makanya namanya ordinary least square. Kita minimumkan nilai kuadrat terkecilnya. Kuadrat terkecil siapa? Yaitu si variabel yang tidak diteliti dalam penelitian. Jadi yang tidak diteliti tadi kan namanya unobserved variable nih. Nah, kita kuadratkan dia dan kita cari minimum dari kuadrat terkecil. Nah, minimum dari kuadrat terkecil inilah yang dikatakan dengan ordinary least square. Jadi kalau misalnya ada belajar apa metode yang digunakan OLS, tapi saya tidak tahu apa itu OLS. Jadi OLS itu saudara menganalisis faktor-faktor mempengaruhi permintaan barang. Saudara pakai hanya harga, maka faktor lain selain dari harga itu asumsinya adalah saudara minimumkan nilainya. Kemungkinan terburuk terjadi itu saudara minimumkan. Nah, caranya apa? Yaitu dengan meminimumkan data-data yang unobserved variable tersebut, kemudian dikuadratkan. Sehingga nanti kalau dalam matematisnya, makanya dalam matematisnya nanti dengan meminimumkan unobserved variable yang telah dikuadrat terkecil, nanti saudara akan memperoleh B0, B1, L squared, dan nanti hitung dan terhitung. Itu ada cara rumus manualnya. Nah, rumus manualnya untuk mencari tadi yang Ibu sampaikan, ini untuk mencari B0 atau konstanta, dan untuk mencari B1 silahkan ini dibagi dengan N. Tinggal luaskan dia, maka nanti akan diperoleh hasil yaitu yang ada di slide yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang itu cara panjangnya. Nah, cara ringkasnya sebenarnya sudah ada alat statistik. Apakah itu SPSS, Stata, Fuse, itu sudah mudah kita untuk mendapatkan nilai B0 dan B1. Termasuk nanti R-square dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Berarti kita lihat Stata. Silahkan buka Statanya. Ya, Stata ya. Nah, ini langsung ya, jadi belum ada Ibu buatkan videonya, tergantung Ibu mau buat atau tidak. Jadi nanti ya terserah Ibu gitu. Yang jelas saudara harus ikuti ini, kalau tidak ya tidak bisa nanti untuk olah datanya. Jadi bisa saja nanti ujian kita adalah mencari dengan manual ditambah dengan olah data. Jadi terbukti tidak B0-nya tadi kan rumusnya adalah Y bar dikurang dengan B1 hat kali X bar. Nah, terbukti enggak B0 yang saudara cari manual dengan yang dilakukan oleh Stata? Sudah dibuka Statanya? Sudah, Bu. Oke. Kan tampilannya seperti ini. Tampilan Stata, mungkin untuk yang detailnya nanti akan ada di YouTube ya, tapi yang khusus untuk regresi kita menggunakan data yang ada di buku WordRage.
data di buku WordRes, Ibu kirimkan linknya. Silahkan copy data tersebut ke copy yang Ibu berikan ya, bentar. Jadi Ibu kirim di Zoom saja, copy datanya di ruang Zoom. Ada masuk di pesan? Ada kan? Tidak ada? Belum muncul, Bu. Nih. Udah. Nah, klik data tersebut, maka nanti diarahkan kepada data-data yang ada di buku. Jadi kan di sini kan coba saudara lihat kan di buku, gunakan data Sioral 1, kemudian gunakan data WEX. Nah, semuanya itu ada di sini. Pada saat saudara klik, maka harus terhubung jaringan kan. Nah, maka nanti akan muncul ini. Maka WordRes dataset. Semua data yang ada di buku ada di sini. Nah, kita lihat yang halaman 32 itu menggunakan data katanya Ciosali.raw. Berarti kita cari data Ciosali di sini. Kan ini terlalu banyak nih, berarti control find saja. Control find, kemudian dari Ciosali. Nah ini Ciosali. Ciosali 1. Coba cek ya nanti ya di buku halaman 32 buku WordRes. Jadi latihannya adalah menggunakan bagaimana pengaruh CEO salary terhadap return on equity. Data yang digunakan adalah ciosali.raw. Kita klik ini, maka akan muncul nanti datanya. Nah ini. Data ini bisa kita download dengan cara copy dulu ini. Maaf. Sebelum kita download, baca petunjuknya. Petunjuknya untuk men-running data, maka kita harus ketik ssc install bqs, copy aja ini, di stata. Copy ini, Ctrl C, kemudian ini kita stop dulu ya. Kemudian buka stata. Nah, Ctrl V, kemudian kita, ada nampak stata Ibu? Ada, Bu. Ada, Bu. Kemudian enter. Nah, kita install dulu bqs, artinya bahwa ini data-data yang ada di WordRes. Gitu. Tapi nanti kalau manualnya bisa, nanti Ibu ajarkan cara manualnya. Kalau buat data yang manual, ini kita gunakan data yang ada di buku dulu. Nah, ini kan sudah mengatakan bahwa all file already exist and are up to date. Artinya data sudah up to date. Kemudian kita back lagi ke link tadi. Back lagi ke link, kemudian yang kita gunakan adalah data Ciosal. Ini adalah data Ciosal, cari, nah ini dia. Klik Ciosal 1, sesuai dengan perintah buku, copy link ini, copy link yang ada di atas. Ctrl C, kemudian kita copy ke stata, comment stata. Nih. Tapi ditambah dengan kata-kata use. Use ini artinya adalah kita mengatakan bahwa kita akan menggunakan data ini gitu. Akan menggunakan data Ciosal ini. Berarti use link tadi. Kemudian enter. Maaf. Dash-nya nggak usah diambil ya. Ini kan ada dash-nya nih, nggak usah pakai dash. Tuh. Maka nanti akan masuk data-data di sebelah kanan. Nah ini. Data yang ada itu akan terinput dia di sebelah kanan. Ada nampak? Ada bisa? Gimana? Yang lain? Bisa?
Terlalu cepat, Bu. Apa? Terlalu cepat, Ibu. Kita ulang lagi ya. Ya, Bu. Oke. Tadi kan kita buka dulu, sudah di copy link ini, link yang Ibu berikan. Sudah, Bu. Buka kan, habis itu pergi ke link tersebut. Mana linknya tadinya? Kan ini linknya nih, ya kan? Ya. Nah, kalau udah masuk di link, kita harus SSC ini dulu. Copy SSC install Backuse. Udah di copy? Sudah, Bu. Kemudian buat di Stata. Ambil di Stata tadi. Kalau udah kebuka di Stata, nah ini kan ada komen nih. Ctrl V di sana. Maaf. Tadi SSC install ya. Nah ini Ctrl C ini, Ctrl V kan, kemudian enter. Klik enter. Maka ini harus terhubung internet. Saudara kan sedang terhubung internet tuh. Nah, sudah dibilangnya enggak data up to date? Belum, Bu. SSC installnya sudah ditekan enter. Sudah, Bu. Tapi di sini tulisannya installation complete. Iya, sama tuh. Oh, sama. Kalau udah komplit berarti sudah oke. Nah, kemudian kita akan mau menggunakan data si tadi yang di buku WordReach. Data buku WordReach yang kita gunakan yang disuruh di halaman 32 itu adalah data Ciosal ini. Saudara klik kan berwarna merah nih, berarti bisa diklik. Klik yang warna merah ini. Nah, ini adalah datanya. Saudara copy link di atas. Nih, klik copy link di atas, Ctrl C, kemudian pergi ke Stata. Ini, kemudian Ctrl V. Dash ini dihapus saja, sampai ke Ciosal 1 saja. Nah, di depan dari halaman, ketik yours. Sampai sini sudah? Ya, Bu. Kemudian enter. Sudah? Sudah. Berarti nanti sebelah kanan akan ada variabel. Ada nampak variabel apa aja yang ada di sana? Ada celery, ada PC celery, sales, row, dan PC row. Ada semua variabel yang ada di data Ciosal 1 ini. Sampai sini ada? Ada. Nah, gampangnya di dalam regresi mengolah data ini, kita nggak perlu cari rumus-rumus yang panjang tadi untuk mencari nilai B0 dan B1. Di asumsi tadi kita melihat bagaimana faktor-faktor mempengaruhi penjualan, yaitu dari ROE-nya. Berarti di sini regresi, dia kan regresi nih. Nah, berarti kalau regresi itu reg spasi apa variabel Y? Celery. Berarti klik di sini 2 kali, maka akan muncul celery di bawah. Kemudian spasi, kemudian yang mempengaruhi di buku katanya adalah row. Berarti klik row. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi dari celery hanya 1x saja. Itu simple regression model. Regresi sederhana di mana row diasumsikan akan mempengaruhi celery. Nah, kita klik enter. Nah, muncullah hasil dari data. Nah, hasil data ini kita bisa langsung mendapatkan B0. Mana B0? Nah, ini dia. B0 itu yang konstanta. Jadi kan di rumus, kan berarti di sini, mana caranya? Print screen aja dulu ya. Nah, ini. Sampai ditulis. Berarti yang dimaksud dengan
Di persamaan kita nah, persamaan kita tadi kan faktor yang mempengaruhi yaitu seleri. Seleri sama dengan B0 ditambah dengan B1 row, kan gitu. Sama dengan unobserved variable. Nah, B0 itu yang mana? Yaitu ini dia. Yaitu nilai dari konstanta. 963. Berarti seleri kan sama dengan 963,1913 ditambah dengan B1. B1 ini dia, koefisien dari row. Jadi B1 adalah yang dikatakan dengan parameter tadi. Parameternya harus linear. 18,50 dari row. Nah ini. Jadi kita bisa memperoleh langsung kalau dengan alat statistik. Gitu. Selain itu nanti kita juga bisa melihat apa lagi? R-square-nya. R-square-nya, kemudian bisa melihat nilai F hitungnya, bisa melihat nilai T hitungnya. Nah, kalau untuk mencari R-square secara manual, mungkin akan Ibu share nanti link dari link untuk mencari R manualnya. Tapi kalau dalam Stata, langsung saja pada saat kita klik rect, kemudian variabel Y apa, X apa, kemudian maka akan dapatkan hasilnya. B0 berapa, B1 berapa. Jadi kalau berganda berarti nanti ada lagi satu lagi variabel di sini. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apa? Sampai sini ada paham? Paham, Bu. Oke. Jadi intinya apa? Kalau untuk rumus dari regresi di Stata, langsung aja ketik rect spasi variabel Y spasi variabel X. Nah, gitu. Atau bisa saja di sini saudara klikkan statistik, kemudian pilih linear model, kemudian pilih linear regression. Panjang di sini klik-kliknya. Nah, pilih lagi dependent variable seleri, kemudian pilih lagi variabel independennya apa? Berarti row, kemudian oke. Nah, ini hasilnya sama. Kalau dia di regres, jadi reg atau regres itu sama dia. Nilainya pasti akan sama. Jadi kalau bagusnya di Stata, saudara tinggal klik udah selesai. Nah, ini yang data-data ini tadi kan sudah benar nih dulu. Jadi ini pertama kita SSC install dulu ya kan. Kemudian kita gunakan data apa yang mau kita gunakan, kemudian rect salary gitu. Nah, semua ini bisa kita copy datanya, Ctrl C kita, kemudian kita pindahkan ke Dupa ini. Buat di sini judul yaitu latihan pertemuan 2. Yaitu apa tadi? Menggunakan data Ceosal halaman 32. Caranya apa? Ini dia, biar saudara tidak lupa maka simpan ini. Dah, Ctrl V yang tadi, kemudian share. Simpan saja di ekonometrika saudara. Misalnya di sini. Di pertemuan di sini, di bahan materi ekonometrika saudara. Buat di sini do file pertemuan 2. Nah, sudah. Nah, nanti Ibu berikan bagaimana cara menyimpan data, tapi tidak untuk sekarang ya. Jadi kita fokus untuk bagaimana meregresi dan membaca nilai B0 dan B1. Kita hapus ini dulu ya. Oke. Nah, dari ini Dufilenya ada terlihat enggak yang Ibu share ini? Nih. Ini nanti ada nampak? Ada. Nah nih. Jadi saudara kalau buat judulnya kasih bintang dulu di depan. Kemudian nanti ini tadi latihan kita.
Jadi untuk mengambil data CIOSA harus SSC install dulu because. Kemudian ambil datanya dengan ketik use. Kemudian rect variable yang akan kita gunakan. Nah, cara bacanya berarti adalah kita dapat memperoleh tadi nilai B0 yaitu sebesar berapa? 963,1913. Cara bacanya pasti sudah tahu. Yaitu apa? Pada saat ROE sama dengan 0, maka tingkat penjualan adalah sebesar 963,19 rupiah. Ini dalam apa nih? Dalam juta. Berarti itu. Pada saat ROE sebesar 0, maka seleri yaitu sebanyak 963,19. Nah, gitu. Kalau misalnya ROE-nya sama dengan 1, berarti dikalikan 1 sesuai dengan persamaan tadi. Jadi kan 963,19 jadi kan diperoleh yaitu seleri yaitu sebesar 963, seleri sama dengan B0 ditambah dengan B1 dari ROE, di mana B0 seleri akan sama dengan B0 963,19 ditambah dengan B1 kita 18,50 dari ROE. Nah, berarti cara membaca untuk B0 apa? Itu jika B0 sama dengan 0, jika ROE sama dengan 0, maka penjualan adalah sebesar 963,19. Kenapa? Ini kali 0. 18,50 kali 0, 0. 0 ditambah 963, maka dapatlah nilainya adalah 963. Jadi dengan asumsi apa? Faktor lain selain daripada ROE adalah tetap. Unobserved variable tadi adalah tetap. Makanya kan harus dalam sampel itu turunan U terhadap DX itu adalah 0. Kenapa turunan U terhadap X itu harus 0? Karena turunan ini kan sama dengan delta. Delta U sekarang dengan U sebelumnya dibagi dengan DX. Nah, kalau tetap berarti kan misalnya 10 nih, dikurang 10 berarti kan 0 gitu. DU per DX akan sama dengan 0. Makanya cara membacanya ketika ROE sama dengan 0, maka tingkat penjualan yaitu sebesar 963,19 dengan asumsi unobserved variable adalah tetap. Jadi kalau di skripsi bacanya begitu. Terus kemudian yaitu untuk membaca B1. B1 tadi nilainya berapa? 18,5119. Artinya bahwa di sini cara bacanya gimana? Cara membacanya berarti adalah ketika terjadi satu kenaikan dari ROE, maka penjualan adalah sebesar 18,50119 dengan asumsi faktor selain daripada ROE adalah tetap. Atau dengan asumsi bahwa faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah tetap. Jadi yang lain ini tetap, maka nilainya adalah 18,50. Karena ini adalah satuannya masih dalam ini satuannya, tergantung satuannya. ROE satuannya AVG, kemudian seleri adalah $1000. Berarti ketika terjadi kenaikan 1 ROE, maka seleri akan meningkat sebesar 18,50 $1000. Itu untuk membaca B0 dan B1. Kemudian kita juga bisa baca R2. R2 di sini adalah 0,0132. Artinya di sini apa?
kalau R square sama dengan 0,0132. Artinya apa? Variasi dari penjualan adalah sebesar 0,0132 akibat dari perubahan dari si ROE. Dengan asumsi bahwa faktor selain daripada ROE adalah tetap, atau dengan asumsi yaitu ceteris paribus. Jadi cara bacanya mirip dengan yang telah saudara pelajari. Tapi mungkin yang agak berubah di WordRace itu adalah ini namanya adalah variasi. Variasi dari Y, di variasi Y atau variasi dari seleri itu sebesar 0,0132 akibat dari perubahan ROE. Dengan asumsi faktor selain daripada ROE adalah tetap. Nih, unobserved variabelnya adalah tetap. Kenapa dengan asumsi itu? Karena dalam linear regression tadi dinyatakan bahwa DU per DX harus sama dengan 0. Kalau tetap dia pasti deltanya akan 0. Itu untuk R square. Itu sederhananya seperti itu. Nah, saudara juga bisa cari yang sebagaimana yang dibilang sama buku kan. Coba ganti R0-nya menjadi ROE-nya menjadi 30. Nanti berapa nih? Kalau misalnya tadi kan sudah dibuat nih 963,19 tambah 18,50 dikali 30. Berapa seleri? Maka bisa saudara cari manual. Nah, untuk mencari secara stata, maka saudara bisa mencari dengan dengan ketik display ada nampak di komen ibu? Enggak ya? Ketik saja yaitu display spasi underscore BROE kemudian enter ya. Nih, kalau misalnya ntar ya, coba dulu cari nih ya, ketik yang ini, kemudian nanti dapat nilainya 1518,226. Cobalah dulu, ketik itu. Kalau terkendala nanti kabari. Ada dapat nilainya 1518.
Ada, Bu. Nah, berarti di sini bahwa kalau cari manual bisa ya. Ini terlalu banyak ya, Bu. Cari manual kan bisa masukkan tadi tuh nilainya. Berarti 963,191 tambah 18,501 dikali dengan 30. Nanti nilainya juga 15,18 gitu. Jadi ini silahkan nanti di copy ini ya. Hasil komennya ke Duval saudara tadi nih, tapi dia nanti dapat hasilnya segitu. Nah ini saudara simpan. Jadi nanti kalau mau mencari lagi ini tanpa perlu ketik di komen, maka saudara bisa merunning Duval ini. Saya terclose nih semuanya, Duval ada kan, berarti tinggal saudara blok nomor 5, 6, dan 7, kemudian Ctrl D atau klik execute. Maka akan muncul lagi yang kayak ini. Nih, keluar hasilnya lagi. Pas saudara klik execute, maka nanti akan keluar nanti hasilnya kembali. Nih. Nah, Ctrl D atau klik Ctrl D. Yang di Duval tadi bulk kan, yang kan misalnya hilang tadi tuh. Nah, klik lagi essential, blok semuanya. Misalnya sampai Accelerate saudara butuh. Nih, boleh klik execute selection do atau boleh Ctrl D. Nah, pada saat klik Ctrl D maka akan muncul lagi langkah-langkah yang ingin saudara kerjakan. Ada paham? Bisa, Bu. Mungkin perlu latihan itu, jadi memang awal-awal mungkin agak ragu. Nanti ini Bu rekam, nanti mana tahu nanti bisa dilihat. Terus sudah. Nah, tadi kan kita menggunakan data yaitu CO sali.raw. Coba kita gunakan yang di halaman 33 yaitu data wax1.raw. Berarti di dalam Duval, nah ini kan udah ada Duval tadi nih. Ada nampak Duval, Ibu? Ada, Bu. Nah, berarti data kedua kita menggunakan yaitu tadi data halaman 33 mengenai data wax1raw yang halaman 33. Berarti yang harus kita lakukan adalah langsung saja lagi klik use, buat use di Duval aja ya. Kemudian buka link tadi, share, kita buka link data ini, cari sesuai buku yaitu wax1raw. Ctrl F, pilih wax1, ini wax1raw yang terdiri dari 526. Klik ini ke atas, sama kayak tadi, copy alamat wax1raw, kemudian kita stop, kemudian pilih di Duval tadi, nah ini use halaman yang alamat tadi, tapi dash-nya dihapus sampai di website. Di Duval saja buat ya. Kemudian saudara klik Ctrl, blok halaman baris 19, kemudian Ctrl D. Sehingga nanti akan diperoleh data ini. Nampak di sebelah kanan data semuanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi upah. Ada edu, ada expert, ada tenure. Nah, untuk melihat data bisa di komen yaitu browse. Nah, ini muncul semua data yang saudara butuhkan. Sudah ada di sana. Sampai sini bisa? Udah terbuka datanya? Sudah? Apa tekan tadi, Bu? Ulang lagi ya. Yang Duval, pindahinnya ke Duval saja biar tidak hilang. Ini, nampak Duvalnya? Nampak, Bu. Halaman 19 ya kan? Baris halaman 19. Klik execute selection do boleh, atau Ctrl D boleh. Maka nanti kalau dibuka dia statanya, data yang bar kedua, maka akan muncul nih use yang tadi.
akan muncul data sebelah kanan. Wax, eduk, expert, tenure, dan sebagainya. Ada nampak? Ada, Bu. Nah, kemudian yang sama ya, dia suruh yaitu kita menganalisis faktor yang mempengaruhi upah tadi. Tadi kan ada di atas tuh, yaitu yang mempengaruhi adalah kemungkinan adalah pendidikan. Maka kita masukin berarti apa? Faktor Y-nya eduk, Y-nya wax, X-nya eduk, berarti di sini apa kalau regresi? Apa tadi? Bagaimana cara meregresi? Berarti untuk regresi apa? Yaitu reg dari variabel Y-nya apa? Kalau wax atau eduk? Wax. Jadi faktor yang mempengaruhi wax yaitu eduk. Karena dia regresi sederhana. Kemudian ini kita kontrol D. Kontrol D atau escape do, maka nanti pada saat di layar stata akan muncul hasil ini. Reg, wax, dan eduk. Ada nampak di stata? Ada, Bu. Nah ini nilainya sesuai dengan buku yaitu min 0,90 ditambah dengan 0,54. Kalau ada bukunya kan, coba kita cek di buku. Jadi Ibu tidak akan mengulang ya dasar-dasar ini. Silahkan pelajari sendiri materinya. Karena mungkin sebelum UTS kita akan bahas seperti ini. Tapi nanti kalau setelah UTS baru nanti saudara yang akan manual belajar sendiri lagi. Bentar. Bukunya lama dibuka, silahkan saudara cek lihat aja di buku sendiri ya. Intinya jawabannya sama dengan yang di buku. Kalau Ibu terlalu cepat berarti lihat aja nanti belajar aja mandiri lagi. Nah ini di buku halaman 31 tadi ini dia data dari Ciosal. Ini maksud Ibu tadi. Ciosali titik raw. Kemudian, nah ini hasilnya kan sama kan 963191 ditambah dengan 18,5001 roy. Terus yang untuk wax dan education nih, dia suruh menggunakan data wax 1 raw. Dimana nanti hasilnya adalah 0,90 ditambah dengan 0,54 eduk. Coba kita cek. 0,90 untuk B0, 0,54 untuk B1. Kita cek yang di stata sama. Nih. Untuk B0 yaitu 0,9048, kemudian untuk B1-nya adalah 0,5413. Terus nanti kita juga bisa baca F-square, kemudian kita juga bisa baca adjust F-square, kemudian F-hitung, dan T-hitung. Tapi fokus untuk F-hitung dan T-hitung kita bahas nanti di bab 3 kalau tidak salah. Jadi nanti apakah kita menguji dengan satu sisi atau dengan dua sisi. Terus, nah tadi jangan lupa do file-nya, kan sudah buat do file tuh. Nah do file itu tak selalu disimpan. Mana do file tadi? Ya. Jangan lupa untuk mensimpan di file. Nah ini, jangan kan udah selesai nih reg wax spasi eduk, terus muncul nanti angkanya kan. Nah kemudian jangan lupa untuk disimpan. Nah nanti Bu gimana cara mengcopy paste hasil? Nah nanti ada pas tutorialnya
akan Ibu berikan, mungkin kalau tidak di dalam kelas, atau nanti silahkan cek di YouTube kalau sudah ada Ibu share. Tuh. Nah, ini kan tadi data yang digunakan secara ada di buku. Bu, saya kan kalau penelitian tidak menggunakan buku kan begitu biasanya ya kan. Saya biasanya kalau penelitian ya buatnya di Excel atau buatnya langsung di Stata, Bu. Nah, berarti kalau datanya tidak dari buku, maka udah buka lagi Stata. Nah, ini. Nah, kita buat di sini. Data editor. Kita yes. Buat file baru aja ya. Kita close ini dulu. Ini kita save aja. Nggak usah di save ya. Kita klik clear dulu. Kemudian baru buat data editor baru. Nah, ini. Berarti di sini adalah variabel pertama apa, variabel kedua apa. Misalnya variabel pertama kita faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Permintaan misalnya ini ya. Nah, ini ganti dengan nampak data editor Ibu? Tidak. Ada tadi nampak. Nih. Nah, data editor, maka masukkan angkanya. Misalnya permintaannya ada 12, ada 13, ada 14, 15, 16, misalnya kan. Sampai 6 data rasa. Terus yang mempengaruhi adalah harga. Harga misalnya 1000, kemudian 2000. Maaf, ini responden ya. Berarti ini 1, responden kedua, responden 3, 4, 5, 6. Kenapa dia berwarna merah? Karena dia diasumsikan sebagai data yang string. Ini variabel kita, berarti variabel pertama Y, yaitu penjualan adalah misalnya 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17. Terus untuk variabel X-nya harga, misalnya 1000 harganya, 2000, kemudian 3000, 4000, 4000, sembarang lah ya, tergantung datanya nanti ya. Kemudian 6000. Nah, ini kan masih namanya var 1, var 2 ya kan. Saudara bisa rename dia. Cara merename var ini gimana? Di sini. Nih. Sudah ada data di sini var 1, var 2, var 3. Var 1 berarti adalah rename variabel 1 dengan nama yaitu responden. Kemudian kita rename var 2 itu dengan variabel Y yaitu tadi kuantitas barang, permintaan barang. Sedangkan var 3 adalah Y yaitu harga tadi, asumsi. Rename harga. Nah, sudah, ini adalah variabel kita. Kalau mau lihat data, ketik browse. Nah, ini muncul lagi yang tadi. Ini nama bulannya. Oke. Maka kita browse lagi. Yes. Nah, ini muncul, ini adalah Y kita, ini adalah X. Baru nanti kita regresi seperti biasa. Reg spasi harga barang permintaan barang dipengaruhi oleh harga. Dengan asumsi apa? Faktor lain selain daripada harga adalah tetap. Nah, ini kenapa titik-titik? Berarti angkanya tidak bagus ya. Kalau mau bagus berarti kita harus ditambah datanya, kemudian divariasikan nilainya. Ini karena dia tadi bagus sekali ya. Nih. Jadi makanya tidak ada nilainya itu tidak ada karena tadi angkanya kita berurutan saja. Harusnya kan acak. Mungkin itu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Untuk mengganti namanya itu tadi apa tulis Bu? Rename. 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 Kita cek lagi ya. Mana nih rename? Rename kemudian first 2 dengan apa namanya saudara? Itu satu cara kalau langsung di data editor. Nanti juga bisa import data yang ada di file saudara. Misalnya saudara simpan dalam bentuk Excel, berarti ini import data Excel. Pilihlah, misalnya mana tahu ada ya. Kalau tidak salah Ibu ada memberikan data ya, yang di drive. Kalau tidak salah ada. Coba klik latihan 1. Klik tadi ya, seperti ini, back file, kemudian import, kemudian Excel spreadsheet, kemudian browse, kemudian pilih pertemuan 1, di mana disimpan data yang di Google Drive Ibu berikan, kemudian cari itu, kemudian open. Sudah masuk dia. Kemudian ini kan ada quarter, ini belum sebagai variable names, dia termasuk di data, maka klik di atas. Import first row sebagai variable names. Kemudian oke. Do you want to continue and lost save data? Kan tadi acak-acak kan. Sehingga nanti sebelah kanan akan muncul data yang Excel tadi. Jadi di Stata tidak hanya bisa mencari data dari buku, data dari World Bank. Jadi World Bank itu juga ada statanya. Jadi saudara tinggal tidak perlu ngetik-ngetik lagi, cukup use ngetik data link yang diberikan oleh World Bank, maka akan muncul di sini. Atau memang datanya tadi Excel, maka pilih tadi file, import, kemudian Excel, kemudian pilihlah data tersebut. Sehingga muncul ini dia. Kita browse. Nah ini, browse itu kita melihat data. BR boleh, browse boleh. Kita browse. Nah ini muncullah data-data yang di Excel tadi dalam bentuk stata. Nah itu. Nah ini dia datanya. Nah kalau mau regresi gimana? Berarti ya udah regres seperti tadi. Ini data berarti boleh di komen, boleh di do file saudara. Berarti ketik reg spasi faktor yang mempengaruhi FDI, yaitu foreign FDI? Lupa Ibu. Foreign direct investment, investasi luar negeri secara langsung. Nah, kemudian dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan GDP real. Asumsi itu. Maka kemudian nah, muncul hasilnya seperti itu. Jadi Stata ini cepat dalam pengolahan datanya. Terus nanti untuk mengcopy ini gimana caranya Bu? Terus untuk membuat yang lain bagaimana? Nanti kalau untuk yang secara detail akan ada manajemen data videonya, tapi nanti akan menyusul. Intinya pada bahasan hari ini kita lebih fokus yaitu analisis regresi sederhana. Jadi hanya 1Y dan 1X. Kalau ini udah 2 ya. Berarti hanya 1Y dan 1X. X-nya 1, Y-nya 1. Terus kita baca B0 berapa, B1 berapa. Intinya adalah regresi linear ini bagaimana caranya tadi list dari kuadrat kerja disturbance. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Yang tidak bisa mengikuti, Ibu tidak tahu ya. Jadi nanti ujian kita akan bisa secara manual mencari B0 dan B1, kemudian nanti dimasukkan nanti secara stata. Jadi bisa saja kan buatlah data regresi sederhana dengan judul terserah nanti di mana tentukan nilai B0 dan B1 secara manual dan secara stata. Bisa saja soalnya seperti itu. Intinya kan kalau stata mudah, tinggal masukin data, kemudian reg spasi Y spasi X. Kalau berganda berarti reg spasi Y spasi X1 spasi X2 gitu. Sembari itu silahkan belajar aja ya. Maksudnya itu pelajari aja sendiri manual, kan bahan sudah Ibu kasih juga gitu. Ini nanti
Ibu record, kalau bisa nanti Ibu masukkan ke YouTube. Mungkin itu dari Ibu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Nah, makanya Ibu harapkan bahwa ketika kelas ada, itu jangan sampai ada yang masih di luar gitu, ada yang masih di atas mobil, ada yang pergilah gitu. Kalau memang kondisinya tidak darurat, maka silakan standby di rumah menggunakan laptopnya. Gitu. Kalau misalnya rasanya Ibu terlalu cepat, mungkin kita akan kurangi, maksudnya akan Ibu perlambat sedikit. Jadi makanya kalau agak cepat rasanya tolong di komen, jangan diam saja. Mungkin itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti nanti tugas saudara lakukan resume. Jadi resume ya, kan kita ada resume tuh. Nah, lakukan resume, kemudian nanti screenshot stata saudara ya, kan belum kemarin lagi. Screenshot bahwa stata saudara sudah terinstall, nanti diupdate di Island. Untuk olah data ini mungkin belum ada tugas, jadi resume saja. Terus saudara pas saat resume itu nanti akan nampak pengolahan data saudara. Mungkin itu dari Ibu. Cukup ya, Ibu rasa? Masih ada setengah jam lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, kita tutup aja lagi. Cukup? Yang lain bagaimana? Kenapa diam-diam saja? Yang aktif itu tadi siapa nih? Siapa yang sering tadi aktif? Nih, ada nih. Ranti juga. Yang lain gimana? Oke. Kalau diam berarti bagaimana ini? Sudah kita akhiri saja atau tidak? Kenapa diam semuanya ini? Novita Ramadhani ya? Sudah diinstal statanya? Belum, Bu. Nah, itu. Jadi hari ini terakhir ya. Jadi makanya saya tidak bisa mengerjakan karena belum menginstal statanya. Rahmat Daniel sudah menginstal statanya? Sudah, Bu. Tadi gimana? Bisa menjalankan statanya? Bisa, Bu, tapi masih sampai yang Bu. Masuk datanya tadi bisa? Masukkan data bisa, Bu. Meregresi bisa? Merek data salary tadi bisa? Sampai situ aja, Bu. Oke. Setidaknya sudah bisa di sana. Nanti bagaimana untuk data yang dari buku, data yang dari Excel, atau data yang dibuat langsung di Stata, akan Ibu berikan videonya khusus. Tuh. Anissa Fitria, sudah install Statanya? Sudah, Bu. Bisa tadi mengikuti? Tadi cuma sampai waktu copy salary itu, Bu, tapi nggak keluar datanya. Terus nge-lag laptopnya jadi nggak bisa, Bu. Oh gitu. Ya. Coba lagi nanti ya, kan sudah Ibu jelaskan. Selina Auliana Syarah? Iya, Bu. Sudah install Statanya? Sudah, Bu. Gimana? Ada kendala tadi dalam meregress? Tadi waktu di SSC install because-nya ada tulisan merah di bawahnya, Bu. SSC install ebus-nya itu? Iya, Bu. Apa katanya? Kalau merah berarti ada yang salah dalam pengetikan. Jadi copy saja yang ada itu,
Terus pastikan ada jaringan di laptopnya. Kalau ada jaringan di laptop pasti akan bisa komplit dia dan tidak kamera. Dan dalam komen itu tidak boleh huruf besar. Jadi kalau kayak ketik rek itu huruf kecil semuanya, itu dalam Stata. Itu aturan dalam Stata, tidak boleh ada huruf besar. Oke, Wardian Andi Putra. Udah, Bu. Sudah? Saya udah menginstal, Bu. Udah diinstal? Udah. Apa kendalanya? Tadi pas mau masukin data, laptop saya error, Bu. Jadi ketinggalan. Oke. Jadi intinya adalah saudara menyimak ya apa yang Ibu sampaikan. Ibu, Ada, Bu. jadi nanti jangan sampai ada komen yang ibunya tidak menjelaskan atau bagaimana. Ibu rasa ibu sudah cukup menjelaskan dan sudah memberikan materi. Kalau memang ada kendala, sampaikan sekarang. Jangan nanti pas di akhir sudah banyak protes dan sebagainya. Itu yang ibu harapkan. Jadi ibu menerima itu tapi pas awal gitu. Kalau sekarang ditanya saudara diam, terus nanti pas di akhir banyak yang komentar, maka ibu tidak bisa menerima itu. Karena ibu selalu nanya sudah paham atau tidak. Jadi mungkin itu. Satu lagi yang ibu ingatkan bahwa kan saudara melesum tuh. Nah, melesum gunakan tulisan saudara sendiri. Jadi agar bisa paham gitu. Langkah-langkahnya boleh buat di resum. Jadi untuk langkah-langkah statanya biar tidak lupa kan buat di catatannya gitu. Mungkin itu dari ibu, kita tutup saja lagi ya. Ini ada yang bertanya. Ini ada kendala, apakah boleh nanti di luar perkuliahan bertanya? Boleh ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan pas latihan kan, pas mau belajar sendiri, bertanya boleh nanti tapi di grup saja, jadi akan ibu jawab secara kolektif bersama gitu. Jadi silahkan kalau mau ada yang ragu, boleh bertanya di grup besar gitu. Mungkin itu dari ibu, terima kasih atas partisipasinya, semoga nanti ini kan hanya 2 yang tidak hadir. Kayaknya ini senior deh. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga saudara paham. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.